Ya, kembali bersama Doyan gua. Oh enggak, ini lupa enggak. Kembali lagi bersama Doyan gua, Aldo si cuek anjing. Gua Rian si apaan sih? Sesuai judul, kita lebih serius nih. Karena kita akan membahas cinta. Lagi-lagi soal cinta. Percintaan. Sesuai judul, kita akan membahas kenapa sih cowok tuh Lebih ke turun gitu lama-lama pas pacaran jadi cuek. Pokoknya itulah intinya gitu. 100 ke 0. Kalau cewek 0 ke 100. Ya. Sebelum mulai biasa kita mulai 12 menit dari sekarang. Ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Oh iya, sebelumnya ini kita mendapat Requestan sebuah request dari teman kita. Dia kayak merasa pacarnya tuh awalnya semua berjuang, terus lama-lama kok menurun performanya. Performa. Kita sebut saja Dewi ya. Ya, sebut saja Dewi. Ya. Jadi si Dewi ini merasa dulu cowoknya ngejarnya tuh ngejar parah banget gitu, kayak kamu mau makan apa sih? Jengkol pete. Nah, aku anterin. Ya, kamu gitu. diam. Nah, kamu duduk kandang aja. Sekarang cowoknya diajak. Lebih ke gini dong, abis gini nih. Stuck. Betapa ya kayak untuk yang Spotify betapa. nggak denger nih kayaknya. Nggak denger, nggak lihat. Nah iya, mesti kayak dulu si cowok nih ngejar-ngejar banget. Jadi ketika si ceweknya udah ngerasa seneng gitu, nyaman, tapi si cowoknya malah kayak rada-rada cuek gitu, kayak acuh. Hitungannya acuh ya. Jadi misalnya jadi yang dulu tuh pas deketin kayak gue cowoknya, lu ceweknya gitu ya, si Dewi. Gue tuh kayak ayo pergi yuk kesini yuk. Kita cobain kafe ini. Si ceweknya mah ya ayo aja dia mah ya kan. Cewek mah asal jalan mah ayo ya. Iya. Nah, tapi kelamaan si ceweknya tuh kayak jadi yang sering ngajakin pergi tuh si ceweknya, si Dewi ini. Dewi ayo dong tong pergi tong ke mana kek gitu kan. Terus si kayak cowoknya itu kayak mager-mageran gitu loh, kayak dia lihat cuaca dulu BMKG gimana nih. Terus ayo jalan. Nggak jadi. Tapi main sama temennya di Karangtengah ya. Itulah. Jadi gitu. Aku takut nih. Ntar di offside kan, kita menjalankan satu pihak. Iya. Ntar kena pasal kita. Tapi bisa dibilang kayak gitu sih, emang rata semua cowok. Gue kemarin pas si Dewi ngomong gitu, gue rada setuju. Iya. Karena ya cowok tuh suka yang menantang. Misal ceweknya gitu kayak misterius gitu kan. Susah ditaklukkan. Iya. Terus kayak gue harus dapet nih, gimana caranya gue harus dapet. Lu jadi cari dia suka apa, betul. Tidur jam berapa, suka pakai baju apa, bobo di mana, sama siapa, bobo sendiri atau sama kakak. Kan kalau bobo sendiri bisa 99 tuh. Apa tuh? Lu nggak tahu 99 tuh? God damn. Itu mobil Juragan 99. Kepala gue mau pecah. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi si cowok tuh kelihatannya berjuang banget gitu kan buat si cewek. Tapi pas sudah jadian, biasanya nih menurut observasi gue dari BMKG biasa riset percintaan kita semua fix dari BMKG. Ada di fase 3 bulan, 6 bulan, setahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Biasanya kalau udah lewat dari situ udah aman. Menurut gue. Menurut lo? Iya, karena biasanya 3 bulan tuh kayak fase-fase yang kemarin pas kemarin PDKT nggak gitu deh. Biasanya ada berantem tuh. Nah, masalah selesai tuh, jalan 4 bulan, 5 bulan. Nah, 6 bulan pasti ada lagi tuh berantem hebatnya. Biasanya orang nggak tahan tuh. Biasanya terjadi sebuah keputusan, mereka berpisah. Kayak gitu-gitu. Sial banget nih. Bener sih. Ya kan? Tapi kalau bagi gua kenapa bisa dibilang turun gitu performa ambigu banget, bisa turun deh. Kok durasi? Barometernya bisa turun. Soalnya kalau bagi gue PDKT tuh nggak menunjukkan lu tuh 100%, cuma 10% dari diri lu. Ya. Jadi kayak masa-masa PDKT itu masa-masa fake kalau bagi gue. Iya sih. Mak gue kalau sama pacar gue nih, gue nggak ada PDKT, gue cuma chat 2 hari, chatan 2 hari. Terus jalan total seminggu langsung ngomong ya kita nih sama-sama suka, jadi maunya gimana. Jadi nggak ada yang kayak PDKT kamu gimana nih, manis-manisan dulu gitu. Soalnya bagi gue itu sih di umur segini kita kan untuk menuju jenjang di episode yang sebelumnya, di episode sebelumnya tetap bridging ya. Jadi kayak gitu, bagi gue PDKT tuh ya
masa PDKT itu menampilkan sisi baiknya aja. sisi baik lu aja, jadi fake ya gitulah, nggak total lu 100% nih gue kayak gini loh orangnya. Biasanya kan gitu. Analoginya lu tuh first akun, tapi pas lu udah jadi pas PDKT itu lu first akun. Tapi misal udah jadian lu second account banget tuh, biasanya di Instagram gitu. Yang lebih gampang ya. Iya, kayak gitu sih bagi gue ya. Iya, karena biasanya di first account kan kayak yang baik-baik. Aku jalan-jalan ke sini loh. Pas second account udah mabok. Aku tidak punya duit. Aku penuh hutang. Tidak. Kayak gitu-gitu. Iya, itu kayak gitu sih kalau bagi gue. Maka kenapa bisa dia turun? Soalnya dia pas awalnya cuma menunjukkan ini loh gue kayak gini. Makanya kenapa bisa dibilang turun, soalnya si ceweknya itu ngerasa kok dia nggak kayak pas PDKT ya gitu. Jadi kayak ya gue gak nyalain ceweknya juga sih, cuman begitu dia terlalu berekspektasi, oh ternyata orangnya kayak gini, ternyata tuh enggak. Jadi dia harus terima pas udah jadi pacaran, dia harus terima kenapa si cowoknya itu begitu ya. Mungkin bagi gue sih gitu. Berarti ada sebuah kesalahan ya menurut kita. Iya, jadi kalau PDKT tuh ya lu belak-belakan aja lah. Iya, nggak usah yang kayak manis-manis mulu. Iya, fuck lah manis-manis. Brownies lo. Gula lu betul rasa lo. Iya, obesitas. Bukan. Bener. Kan kebanyakan gula obesitas. Bener gitu. Emang iya gula obesitas? Iya, kan jadi gendut. Oh. Bener. Sugar rush lo. Itu bocah. Tapi itu juga bener yang lu bilang, yang fasenya tuh ada yang kayak 3 bulan pertama, 6 bulan dan seterusnya lah itu. Yeah. Itu juga bener kan, itu kayak lebih mengeluarkan sisi lu yang sebenarnya. Karena lebih udah lama bersama. Ya, baku banget. Ya maksudnya sering-sering bersama gitu kan. Terus jadi keluar lah sifat aslinya. Belum kalau liburan kemarin kan masih nginep, keluar lagi, tambah lagi experience baru. Jadi gitu. Ya jadi menurut gue sih kenapa bisa 100 ke 0, karena cowok nih ya biasanya dia kalau udah dapet kita juga gak? Gue sih dulu iya. Gue juga dulu iya sih. Makanya sekarang pas gue udah capek lah PDKT padahal gue bisa bilang gitu. Nah terus jadi menurut gue, ngomong apa tadi gue lupa tuh. Kenapa 100? Kenapa cowok biasanya itu dari 100 sampai 0. Kebiasaan cowok adalah ketika dia udah dapat apa yang dia mau, dia bosan. Itu cowok. Menurut gue. Iya sih. Karena lebih pintar nih cewek gitu ya. Misalnya lu tahu nih cowoknya brengsek gitu ya. Lu jangan kasih apa yang dia mau. Betul. Ntar lu bakal ngerasain apa namanya, lu diperjuangkan seterusnya karena dia belum dapat satu hal yang dia pengen dan lu belum kasih. Tapi biasa kalau udah dikasih nih, udah males ternyata gitu doang. Tergantung sih ya. Iya, tergantung. Sebenarnya tergantung balik lagi. Tapi bentar lagi overheat, bentar lagi mati. Ya, kameranya overheat, guys. Yes. Ya, tadi timernya nggak berhenti. Yaudahlah, bisa. Nambah 1 menit, 2 menit lah. Terus gini. Ya gitu. Cowok tuh kebiasaan banget tuh. Dia kalau udah dapet apa yang dia mau, yaudah puas aja gitu, kayak yaudah. Anjir ternyata gini doang ya. Nah, dari situ misalnya kalian berdua nggak ada kesepakatan buat kayak coba hal baru, misalnya jalan-jalan, lu misalnya belum pernah jalan-jalan ke pantai atau naik gunung bareng, kandas sih menurut gue. Jadi lu tuh harus cari hal-hal baru. Kayak gitu-gitu aja ya. Lu bakal misalnya udah flat, bosen orang lama-lama. Bener. Nah kenapa kayak misalnya jenjang pernikahan tuh sangat susah gitu menurut gue, karena lu ntar tidur bareng. Iya, 24/7. Iya. Lu plus. Lu melek nih lagi madep kanan muka istri lu. Iya kan. Lu kalau flat gitu ya hidupnya, misalnya kayak gitu-gitu aja, nggak ada hal-hal yang baru, kandas sih menurut gue. Berarti emang harus cari hobi juga enggak sih? Seenggaknya sesuatu yang baru dong. Misalnya misalnya setiap pagi mau sarapan gitu, cari aja misalnya kali-kali sarapan ini yuk dimsum di mana gitu. Maksudnya bikin hype baru biar nggak gitu-gitu aja pacaran. Iya, biar nggak gitu-gitu aja. Misalnya lu pacaran, ya masih zaman pacaran gitu ya. Kok kita nongkrong mulu kan pasti bosen kan orang. Ya seenggaknya ajak misalnya nongkrongnya di Uzbekistan gitu-gitu, maksudnya cari aja gitu. Ya lu paling ngerti pasangan lu masing-masing lah. Iya. Lu tahu cowok lu suka apa, lu tahu cewek lu suka apa, dan pasti lu berdua juga tahu kalian berdua tuh nggak suka apa kan. Ya udah stop, jangan lakuin yang mereka nggak suka. Ya misalnya ada perdebatan, cari jalur tengahnya. Nggak bisa yang sembarangan kayak, ya kan gue nggak suka, ya tapi aku juga nggak suka, mau gimana? Apa salahnya ngalah ya? Iya.
kan kalau ngalah jadinya kayak harmonis. Ngapain sih berantem? Buat apa sih kalau bisa cari jalur tengah? Ngapain harus jalur ini? Kalau bisa jalur tengah, jangan cari jalur dalam. Iya. Kalau sudah lewat jalur dalam, akan selamanya di dalam. Iya, jangan. Itu jangan. Apalagi keluar dalam. Ngomongnya pelan tapi pasti. Siapa tahu? Gitu dong. Tapi emang tapi gue setuju sih ya, emang lu bilang cari hal baru. Cuman kan ada yang kayak tipe-tipe pacarannya emang dia misalnya yang demen pacaran di rumah, ngapel ta. Kalau bagi gue tuh yang penting nyambung diajak ngobrol. Jadi mau obrolin apa aja asik gitu. Soalnya kan kayak kita nih, kita jarang nginep, jarang hangout, kan? Tapi kita karena ngobrolnya nyambung, ya udah betah-betah aja kan. Kayak teman biasa aja gitu kan. Jadi pacar nggak usah harus dianggap spesial banget lah. Dianggap spesial boleh, cuman nggak ada salahnya tuh pacar dianggap temen juga. Ini kan jadi lebih asik gitu. Lanjut. Iya, tadi kan nggak stop lu. Bodoh. Gitu. 2 menit lah ya. Ya. Kayak gitu, maksudnya kayak lu iya namanya, maksudnya misalnya lu pacaran udah mau ke jenjang serius ya. Iya fase ini. Ini tuh sangat gue terapin. Apa tuh? Pertempuran yang harus tidak kontol. Pertempuran yang harus nggak dimenangkan adalah pertempuran bersama keluarga. Jadi tuh lu nggak harus menang. Iya sih. Karena lu percuma lu kalah atau menang, ya lu bakal bareng dia mulu. Bener sih. Iya nggak sih? Kecuali Messi Judges. Jadi ya misalnya lu berharap untuk menang gitu dalam pertempuran kita bilangnya berantem ya, argumen. Buat apa? Lu menang tetap bareng, lu kalah pun tetap bareng. Ya buat apa? Jadi mendingan pertempuran itu ya lu jadiin ajang kayak tukar pikiran, berargumentasi ya, bukan berdebat. Berdebat tuh ngotot-ngototan. Iya, jadi lu harus ada satu pihak yang menang, itu namanya debat. Tapi kan kalau argumentasi kan kayak tukar pikiran, ya kan. Jadi ya nggak usah dimenang-menangin banget lah, jadi santai aja hidup gitu. Apalagi sama pasangan yang lu emang udah serius ya. Ini bukannya gue menggurui, cuman itu yang gue pegang sekarang gitu. Yang diterapkan juga sekarang. Yang gue terapkan sekarang. Jadi kayak ya gue tahu cewek gue nggak suka gue begitu. Bunyi mulu dan ternyata. Dan dia juga nggak suka gue gitu. Gue tahu cewek gue suka gimana, dia juga tahu gue suka gimana. Keluarga gue pun juga gitu, gue tahu keluarga gue suka gimana, nggak sukanya gimana. Jadi ya kita tinggal menempatkan diri gimana semuanya jadi harmonis gitu. Gitu. Ya ini berhubung, tapi gue jadi kepikiran ya. Apa? Kan kalau cowok barometernya jadi 0, dia bakal bisa ghosting kan? Itu gue jadi kepikiran, apa kita bahas? Kita bahas nih ghostingan ya. Tapi ghosting nggak berlaku semua di cowok, ada cewek juga bisa. Makanya kayak udah bahas ini kayak seru nih. Ghosting. Jadi next, ghosting. Jadi sekian untuk episode yang kali ini. Kalian bisa dengar di Spotify dan semua platform Anda. Yes. Anjing. Terus lagi. Videonya bisa ditonton di YouTube. Ya. The Doyan. Subscribe. Oke, sekian untuk episode kali ini. Gue Aldo. Gue udah lupa nama gue siapa. Pokoknya gue Aldo. Gue Rian. Sekian. Dan terima kasih.